Mereka tak sekadar ingin menjatuhkanmu. Mereka ingin melihatmu retak dari dalam, pecah oleh tekanan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka ingin melihat kamu kehilangan arah, menatap kosong ke langit, merasa semua yang kamu perjuangkan tak berarti lagi. Mereka menyalakan api kecil di bawah kakimu, berharap panasnya membuatmu berlari tanpa tujuan. Mereka menanamkan keraguan di antara nafasmu, membuatmu bertanya-tanya, apakah semua ini layak untuk dilanjutkan? Tapi apa yang mereka tidak pahami adalah bahwa jiwa yang terpilih tidak pernah runtuh hanya karena badai menghantam. Justru dari badai itulah lahir kebangkitan yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mematikan bagi rencana mereka. Mereka bersekongkol dalam diam, menulis skenario kehancuranmu dengan tinta kebencian yang halus. Mereka memakai senyum palsu sebagai topeng, menyembunyikan pisau di balik ucapan manis. Mereka ingin kamu percaya bahwa semua ini kebetulan, bahwa semesta sedang tidak berpihak padamu. Padahal di balik semua itu, ada niat yang terencana, ada ritual yang disusun dengan hati dingin dan pikiran gelap. Mereka ingin menutup sumber cahayamu, menaburkan debu di matamu agar kamu tak lagi melihat keindahan di dalam dirimu sendiri. Namun yang mereka tidak tahu, cahaya sejati tidak bisa dikubur. Ia menembus apapun, bahkan niat jahat yang paling pekat sekalipun. Mereka mempelajari setiap langkahmu, meniru setiap caramu bernafas, hanya untuk mencari celah di mana mereka bisa menusukkan ketakutan. Mereka iri pada ketenanganmu, pada kemampuanmu tetap berdiri bahkan ketika seluruh dunia bergetar di bawah kakimu. Mereka ingin tahu rahasiamu, tapi rahasiamu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Rahasiamu adalah anugerah dari kedalaman jiwa yang telah melewati malam panjang tanpa menyerah. Kamu telah menatap jurang dan memilih untuk tidak terjun ke dalamnya. Kamu menatap kegelapan dan berkata, "Aku akan tetap di sini sampai cahaya itu lahir dari dalamku." Mereka menguji kesabaranmu dengan cara yang paling halus, menggoda egomu, mengusik emosimu, menggiringmu ke medan reaksi agar kamu kehilangan keseimbangan. Tapi kamu tidak jatuh dalam permainan itu. Kamu diam. Kamu memilih tidak memberi mereka makanan dari energimu. Dan disitulah kamu memenangkan perang tanpa pedang. Karena mereka haus akan perhatian, sedangkan kamu telah belajar memberi makna pada keheningan. Mereka ingin menguasaimu dengan ketakutan, tapi kamu justru menguasai dirimu sendiri. Di saat mereka bergantung pada pengakuan, kamu sudah menemukan kekuatan di dalam sunyi. Mereka memproyeksikan bayangan mereka ke arahmu, berharap kamu membenci dirimu seperti mereka membenci dirinya sendiri. Mereka ingin kamu kehilangan harga diri agar mereka merasa lebih tinggi di atas kehancuranmu. Tapi kebencian tidak pernah mampu menundukkan jiwa yang telah mengenal dirinya. Kamu telah melihat wajah mereka di balik topeng-topengnya, dan kamu tidak lagi marah. Kamu hanya tersenyum dengan kedalaman yang membuat mereka gemetar. Karena yang mereka hadapi kini bukan lagi dirimu yang dulu, melainkan seseorang yang telah menemukan kedamaian di tengah badai. Mereka berbisik di belakang punggungmu, menciptakan cerita yang tak pernah terjadi, seolah-olah kata-kata bisa membunuhmu. Kamu tidak menanggapi, kamu tidak menjelaskan, karena kamu tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan dari suara yang bising. Kebenaran hidup di dalam aura yang tenang, di dalam tatapan mata yang tak lagi terguncang oleh opini. Kamu berjalan terus, melewati fitnah yang mereka hembuskan seperti ombak yang menyingkirkan buih di permukaannya. Mereka berusaha menyalakan rasa sakit di hatimu, tapi tidak tahu bahwa rasa sakit itu sudah kamu ubah menjadi bahan bakar kesadaran. Mereka ingin kamu menjerit, tapi kamu malah bermeditasi. Mereka ingin kamu kehilangan arah, tapi kamu justru menemukan makna. Mereka ingin kamu menyerah, tapi kamu malah diam dan tumbuh. Dan saat kamu tumbuh, mereka menjadi semakin gelisah.
karena rencana mereka tidak bisa menembus dinding kesadaranmu yang kini kokoh. Apapun yang mereka kirimkan kembali kepada mereka dalam bentuk keheningan yang tak bisa mereka pahami. Mereka melihatmu masih berdiri dan di dalam hati mereka ada ketakutan baru. Bukan takut padamu, tapi takut pada apa yang kamu bangkitkan di dalam diri mereka. Kesadaran tentang kebusukan yang telah lama mereka sembunyikan. Kamu adalah cermin yang memantulkan kegelapan mereka sendiri. Maka mereka mencoba memecahkan cermin itu. Tapi cermin tidak marah. Cermin hanya memantulkan retakan mereka lebih dalam. Dan semakin mereka mencoba menghancurkanmu, semakin kamu menjadi simbol dari sesuatu yang tidak bisa mereka hancurkan. Mereka menertawakanmu di depan banyak orang, namun mereka bermimpi buruk tentangmu di malam hari. Karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat mereka tak bisa tenang. Sesuatu yang mereka coba lenyapkan tapi malah tumbuh semakin besar. Kesadaranmu. Kamu bukan ancaman karena kekuatanmu. Kamu ancaman karena kamu tahu kebenaran. Kamu melihat dunia tanpa ilusi. Dan dunia yang penuh kebohongan tak pernah nyaman di hadapan seseorang yang telah terbangun. Mereka mencoba mempermalukanmu di hadapan publik, membuatmu tampak lemah, kecil, tak berdaya. Tapi yang mereka tidak sadari, setiap kali mereka merendahkanmu, semesta menulis namamu lebih tinggi di dalam kesadaran mereka sendiri. Setiap hinaan yang mereka lontarkan menjadi batu yang justru membangun jalan menuju pemahaman baru. Kamu tidak lagi membalas. Karena kamu sudah mengerti musuh sejati bukanlah mereka, melainkan ketidaksadaran yang memerangkap jiwa-jiwa mereka. Dan kamu telah membebaskan dirimu dari peran itu. Kini mereka menatapmu dari jauh, masih mencoba memahami bagaimana seseorang yang mereka kira rapuh bisa tetap berjalan tanpa kehilangan arah. Kamu tak pernah berjalan sendiri. Kamu ditemani oleh kesadaran, oleh keyakinan yang lahir dari luka yang telah disembuhkan oleh waktu dan keheningan. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang sadar tak bisa dikorbankan, karena ia sudah bersatu dengan sesuatu yang lebih tinggi dari rasa takut. Dan dari ketinggian itu, kamu memandang mereka dengan tenang, bukan dengan kebencian, tapi dengan pemahaman bahwa bahkan kegelapan pun hanyalah guru yang menyamar.